Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah merupakan salah satu rukun iman yang ketiga. Iman yang berarti yakin atau percaya, sedangkan kitab berasal dari secara istilah kitab-kitab Allah yaitu sekumpulan wahyu atau kalam Allah yang diwahyukan melalui malaikat Jibril kepada Nabi dan Rasulnya yang terkumpul menjadi satu buku. Maka iman kepada kitab-kitab Allah yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu Allah berupa perintah dan larangan untuk disampaikan kepada umat manusia agar digunakan sebagai pedoman hidup di dunia. Wahyu yang diturunkan Allah kepada nabi dan rasul ada dua macam, yaitu suhuf dan juga kitab. Suhuf adalah firman Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasul yang ditulis dalam bentuk lembaran-lembaran. Sedangkan kitab adalah firman Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasul yang ditulis dalam lembaran-lembaran yang telah dibukukan. Kitab yang diturunkan oleh Allah itu ada 4, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Sinai pada abad ke-15 sebelum Masehi sebagai pedoman Bani Israel yang ditulis menggunakan bahasa Ibrani. Kitab Taurat ini dikenal dengan sebutan Torah. Di dalam kitab Taurat berisi tentang 10 perintah Tuhan, yaitu perintah mengesahkan Allah, larangan menyembah berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, supaya mensucikan hari Sabtu, supaya menghormati ayah dan ibu, larangan membunuh sesama manusia, larangan berzina, larangan mencuri, larangan menjadi atau bersaksi palsu, serta larangan mengambil hak milik orang lain. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur ini biasa ada yang menyebutnya dengan Mazmur maupun Paskah. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi sebagai pedoman bagi Bani Israel dengan bahasa Kipti. Kitab Zabur ini berisi tentang kumpulan syair dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kitab Zabur juga berisi tentang doa, zikir, nasihat, dan kata-kata yang penuh hikmah. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada awal abad ke-1 Masehi sebagai pedoman Bani Israel dalam bahasa Suryani. Injil ada yang menamakan dengan Bible atau Alkitab. Ajaran dalam kitab Injil menyempurnakan ajaran yang telah ada dalam kitab Taurat. Berikut isi kandungan dari kitab Injil. Yang pertama yaitu memuat ajaran pokok berupa perintah untuk kembali kepada tauhid yang murni. Yang kedua, perintah untuk menjauhi sifat tamak dan rakus. Yang ketiga, membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya. Yang keempat, menceritakan akan datangnya Nabi akhir zaman setelah Nabi Isa alaihissalam yang bernama Ahmad, yang tak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 7 Masehi ketika beliau sedang bertahanus di Gua Hira. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan merupakan pedoman bagi seluruh umat manusia. Al-Quran juga memiliki nama lain seperti Al-Huda, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, Al-Zikir atau peringatan, Asy-Syifa yaitu penyembuh, An-Nur yaitu cahaya, Al-Furqan yaitu pembeda antara yang benar dan salah, dan sebagainya. Al-Quran memuat 6 hal pokok yaitu akidah, ibadah, akhlak, muamalah, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Sebagai umat Islam, kita harus percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari.
Adapun terhadap kitab-kitab lain yang diturunkan Allah sebelumnya, kita hanya diwajibkan beriman bahwa kitab-kitab tersebut adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul, dan dilarang untuk mengamalkan ajaran yang terdapat di dalamnya, karena semua sudah terangkum dalam Al-Quran. Istimewa sekali ya Al-Quran itu. Nah, ada beberapa keistimewaan dari Al-Quran dibanding kitab-kitab sebelumnya, yaitu yang pertama, Al-Quran adalah kitab suci pembenar dari kitab-kitab terdahulu, mengukuhkan kebenaran yang ada pada kitab-kitab terdahulu, seperti hal-hal yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah, iman kepada Rasul, membenarkan adanya hari akhir, keharusan menegakkan hak dan keadilan, dan perilaku dengan akhlak yang mulia. Yang kedua yaitu Al-Quran adalah mukjizat yang abadi. Yang ketiga yaitu Al-Quran terjamin kemurniannya karena Allah sendiri yang menjamin kemurniannya. Yang keempat, Al-Quran memuat hal yang universal dan umum. Universal karena Al-Quran berlaku selamanya dan untuk seluruh umat manusia. Umum karena Al-Quran memuat seluruh aspek bagi kehidupan manusia, baik yang bersifat ibadah maupun muamalah. Yang kelima yaitu membaca Al-Quran dengan baik dan benar dengan niat ikhlas dinilai ibadah oleh Allah. Dan yang terakhir yaitu Al-Quran memuat ilmu pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu dan filsafat. Ilmu pengetahuan datang dari Allah dan diajarkan melalui Al-Quran, itulah tanda kemuliaan ilmu dari Allah SWT. Materi terakhir yaitu perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah. Apa saja perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab Allah? Yaitu yang pertama, meyakini kitab-kitab yang diturunkan pada umat sebelumnya. Di Al-Quran adalah kitab yang diturunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab yang sudah ada sebelumnya. Kitab-kitab terdahulu telah banyak dimaksudkan opini-opini dari manusia untuk kepentingan manusia itu sendiri. Akan tetapi kita harus tetap meyakini kitab yang sudah ada sebelumnya dan menjalankan perintah yang ada di Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Terus yang kedua yaitu Al-Quran telah terjaga kemurniannya oleh Allah, karena Al-Quran adalah salah satu mukjizat yang abadi dan kemurnian yang ada di dalamnya terjaga. Bahkan Allah sendirilah yang menjamin kemurniannya. Terus yang ketiga yaitu Al-Quran adalah sumber hukum yang utama bagi umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam wajib berpedoman terhadap Al-Quran untuk menjalani kehidupan di dunia. Terus yang keempat, mengkaji Al-Quran adalah suatu kewajiban bagi umat Islam. Mengkaji Al-Quran meliputi belajar cara membaca Al-Quran, belajar memahami arti ayat-ayat Al-Quran, memahami makna yang terkandung di dalam ayat tersebut. Yang kelima, yaitu setelah memahami arti dan makna yang terkandung dalam ayat, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku yang kita lakukan adalah dalam kehidupan sehari-hari harus berdasarkan Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.